sini yang hadir yang akan memberikan materi seputar tolong jangan berpikir bahwa kurikulum itu hanya mata kuliah seperti yang terjadi belakangan ini. Berapa puluh tahun terakhir kalau kita lakukan karya mata kuliah yang dibahas, berdebat mata kuliah. Nah, ada panduan dikti, ada panduan MBKM untuk kurikulum, jadi dimulai dari kepala, ada perut, ada kaki gitu, lengkap, utuh sebagai manusia. Kalau mata kuliah itu kaki, perutnya nggak ada, kepalanya nggak ada. Jadi saya rasa di panduan dikti itu ada namanya body knowledge, ada metodologi, ada capaian-capaian, CPL, CPMK dan lain-lain. Ini intinya. Perdebatan kita di situ. Justru model sekarang ini mata kuliah belakangan. Ya, nanti setelah terlihat capaiannya mau lahirkan apa baru muncul kajian dan mata kuliah. Oh dulu mata kuliah langsung, babi bu tanpa babi bu langsung dibahas mata kuliah. Maka pertengkarannya panjang karena berkait dengan like and dislike dan seterusnya. Para pimpinan, para dekan yang saya hormati, momentum hari ini sangat baik untuk masa depan MIPA. Kimia kita sudah B, tinggal dilakukan konversi ke standar 9. Farmasi kita masih C, tapi tidak ada salahnya kalau diikutkan semua dosen, semua prodi agar segera menyesuaikan kurikulumnya dengan cepat. Suatu hal yang perlu dipahami bahwa UIM ini sudah menjadi perhatian nasional pengolahan perguruan tinggi. Kalau saya tidak salah, mungkin kita PTS terbesar ini yang banyak terlibat dalam PMM, MBKM. Karena menurut data Pak Ketua PIK, Pak Badarudin, katanya sudah hampir 300-an itu yang memilih daring, kuliah daring di UIM. Ini harus difasilitasi Bapak Ibu sekalian. Dan insya Allah ini akan menjadi penilaian tersendiri dalam pemeringkatan UIM ke depan. Mudah-mudahan di bidang satu ini maksimal. Ya, mohon perhatiannya. Yang terakhir yang saya bisa sampaikan, ya kerja-kerja kita ini sebenarnya kerja-kerja memang kelihatannya banyak. Kasihan dosen. Ya disuruhlah bikin pandu, disuruh bikin jadwal, nanti mengajar juga, melayani mahasiswa. Ada tugas halaka-halaka lagi, ada tugas dan lain-lain, ada tugas MBKM, ada panitia-panitia, luar biasa. Luar biasa. Jadi kalau saya menghitung-hitung itu kesibukan kita memang luar biasa. Ya saya selaku penanggung jawab akademik meminta tolong kita semangatlah, kita komitmen untuk UIM bahwa tugas rutin kita jangan sama sekali tertinggal, terlambat. Menyusun jadwal, melayani mahasiswa, mempersiapkan KKN tematik, apalagi sekali tambah lagi MBKM. Luar biasa Bapak Ibu sekalian. Serta tim MBKM. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi sudah dipaparkan oleh Bu Dekan terkait dengan kegiatan hari ini, fokus group discussion. Jadi sedikit saya tambahkan bahwa saya menggambarkan kurikulum nanti ini untuk di semester yang akan berjalan ini sudah akan dilakukan itu adalah pertukaran mahasiswa. Makanya saya mengundang, sempat juga diskusi awal dengan beberapa KPS, bagian mana yang kemudian atau kurikulum yang bisa kemudian sesuai dengan inti dari kurikulum program studi kimia. Jadi berikut yang bisa saya tampilkan bahwa mata kuliah di program studi kimia itu mata kuliah wajibnya sebesar 132, kemudian mata kuliah pilihannya sebesar 14 SKS. Jadi total SKS yang wajib dilulusi oleh mahasiswa di program studi kimia itu ada 146 SKS. Jadi dari sini kemudian kami kembangkan 3 bentuk program MBKM. Jadi dalam proposal kami memasukkan pertukaran mahasiswa, kemudian magang dan studi independen. Jadi pertukaran mahasiswa itu akan dilaksanakan pada semester ganjil, kami mengambilnya di semester 5, kemudian magang nanti kami mengambilnya di semester 6, dan studi independen kami mengambilnya di semester 7.
Jadi berdasarkan panduan di MBKM ada 20 SKS minimal dengan maksimal 60 SKS. Jadi berdasarkan hal tersebut, kami sudah melakukan diskusi di tim kami, di prodi kami. Ini ada mata kuliah yang kemudian bisa dilihat oleh Bapak Ibu. Jadi mata kuliah yang di sebelah kiri itu adalah mata kuliah yang sebelumnya, sebelum program MBKM yang sudah diberlakukan di program studi kimia. Jadi yang bagian bawah itu ada mata kuliah pilihan. Nah, ini saya ambil contoh saja yang saya hitamkan itu misalkan yang diambil oleh mahasiswa. Belum di-sharing. Kecil Bu Belum Enda, share. di ini, Kecil, tidak bisa dibaca Bu Enda. di slideshow ya. Ya. Saya pakai kacamata. Saya pakai kacamata double mini nah sekali. Pakai lu, Saya pakai kacamata pembesar lap Bu, pakai lu. belum kelihatan. Saya pakai anak kimia, kaca pembesarnya tidak kelihatan. Tidak di slideshow Kak, barangkali Bu Enda. Iya, sebentar Bu. Sudah barangkali divaksin. Perlu vaksin kedua. Ya Pakai begitu Pak Dokter Ah, ada ya. pilihan. Bu. Ini baru. Nampak, Ini sudah bagus. nampak niatnya. Baik. Jadi di mata kuliah yang di sebelah kiri, nah mata kuliah yang di program mahasiswa sebelumnya, sedangkan yang di sebelah kanan ini mata kuliah perencana atau rencana yang kemudian akan diprogram untuk pertukaran pelajar. Di sini kalau dilihat saya sempat mengambil kurikulum dari teknik industri dan kemudian mengkonsep mata kuliah tersebut yang bisa sesuai dengan inti dari program studi kimia. Karena memang proposal kami juga, target kami adalah kimia aplikatif. Makanya kami kemudian mengambil mata kuliah yang aplikatif dari bidang kimia. Bidang kimia sendiri sangat luas, bisa masuk di kesehatan, pertanian, kemudian bisa juga di teknik. Jadi ini beberapa konsep yang kemudian saya gambarkan. Jadi ada 22 SKS di semester 5. Untuk mata kuliah pertukaran ini, karena ada beberapa mata kuliah inti yang tidak bisa kemudian kami konversi seperti praktikum, sehingga kami mengambil 10 SKS saja untuk dilakukan pertukaran pelajar. Nanti dengan asumsi bahwa mahasiswa tidak hanya melakukan satu program MBKM. Jadi karena hanya 10, maka dia harus mengambil lagi di program MBKM di semester genap. Jadi mahasiswa bisa mengambil semester 5 dengan 6 untuk 2 program MBKM atau semester 6 dengan 7 untuk 2 program MBKM mencukupi 20 SKS minimal atau maksimal 60 SKS. Jadi bisa dilihat Bapak Ibu, mata kuliah Aswaja 3 karena mata kuliah inti dari universitas juga tidak bisa kami konversi. Kemudian ada beberapa mata kuliah yang prasyarat, jadi seperti kimia organik 3, karena di semester 6 atau semester selanjutnya itu ada kimia organik 4, sehingga kami tidak bisa mengkonversinya karena merupakan mata kuliah prasyarat untuk mata kuliah berikutnya. Kemudian ada metodologi dan penulisan, karena menurut kami ini adalah terkhusus untuk saintik di bidang kimia, sehingga kami tidak mengkonversinya. Dan di sini ada syarat bahwa tadi ada 7 mata kuliah pilihan yang harus diambil, sehingga tetap harus ada mata kuliah pilihan yang dipilih oleh mahasiswa. Ini saya ambil contoh. Sisanya praktikum tadi yang saya bahasakan yang wajib diambil oleh mahasiswa, dan di bawahnya itu ada sekitar 9 SKS. Maaf, 10 SKS itu terkait dengan mata kuliah yang nanti akan dipertukarkan oleh mahasiswa. Di sini saya ambil yang teknik industri. Jadi seperti ini nanti model yang akan dilakukan oleh program studi kimia terkait dengan pertukaran pelajar. Hanya yang kemudian perlu kami nanti tetap diskusikan dengan bagian Smart Campus juga serta fakultas lainnya dan bagian akademik, ini kalau seperti ini berarti adalah proses penambahan mata kuliah. Karena kemarin sempat juga diskusi dengan bagian Smart Campus, kalau tidak bisa kemudian tersendiri yang mata kuliah kurikulum program MBKM, sehingga kami hanya bisa menambahkan mata kuliah tersebut. Artinya mata kuliah yang di sebelah kiri ini tetap tersaji, kemudian ditambahkan mata kuliah yang nanti akan diprogram oleh mahasiswa tersebut di program studi lainnya. Nanti kalau misalkan nanti disepakati MOA dengan Fakultas Pertanian, dengan Fakultas Teknik, maka mata kuliah yang nanti Fakultas Pertanian juga bisa kami ambil, itu akan kami masukkan juga di kurikulum kami. Sehingga nanti tampilannya akan sangat banyak. Mungkin ini nanti butuh
semacam panduan atau butuh pegangan buat dosen PA-nya untuk melihat mana mata kuliah yang memang mereka ambil di prodi tersebut. Ya, mungkin bisa dilanjut, Bu. Slide berikutnya, tapi ya. Jadi kalau tadi merupakan mata kuliah yang nanti akan diambil oleh mahasiswa kimia ke program studi lainnya, berarti kami menambahkan mata kuliah yang bisa dijadikan mata kuliah inti untuk pengganti mata kuliah yang tidak diambil di prodi kimia. Ini merupakan mata kuliah yang disajikan oleh prodi kimia untuk melakukan pertukaran dari prodi lain. Jadi kami juga akan menampilkan beberapa mata kuliah tersebut, sehingga nanti ini bisa dilihat oleh prodi lain mana yang bisa diambil untuk prodi tersebut atau sesuai dengan bidang keilmuan dari prodi tersebut. Nanti di akhir saya bahas terkait dengan konversinya. Saya jelaskan kembali terkait dengan mata kuliah yang akan disajikan. Jadi saya mengambil di semester ganjil 1357 dengan asumsi misalkan di semester 1 kimia dasar kan itu mata kuliah kimia inti. Jadi kalau langsung diambil di prodi kami harap itu lebih berkembang, lebih paham untuk dasar dari kimia mahasiswa tersebut. Kemudian sisanya adalah beberapa mata kuliah pilihan yang kemudian nanti bisa diambil oleh mahasiswa lain. Baik. Jadi terkait dengan mata kuliah yang ada di kami, ini sistem yang kemudian saya gunakan adalah sistem structured form dengan sistem free form. Jadi pada mata kuliah yang tadi di awal semester 5, saya pakai sistem free form, jadi konversinya itu bentuk bebas, yang artinya mata kuliah tersebut yang langsung saya masukkan ke dalam kurikulum. Jadi mata kuliah tersebut dianggap diasumsikan tadi ketika mengganti mata kuliah yang tadi tidak merubah capaian pembelajaran dari mahasiswa tersebut, tidak merubah dari profil lulusan mahasiswa tersebut, tapi justru menjadi tambahan bagi mahasiswa tersebut tentang CPL-nya dan CPK-nya. Nah, sedangkan mata kuliah yang kemudian kami sajikan ini merupakan mata kuliah yang juga, ya Prof. Jadi ini baru discussion, nanti ke depannya di forum, di workshop yang kami nanti rencanakan, disitulah kami akan merubah. Jika misalkan ini sudah terpenuhi atau kemudian sebagai bentuk sosialisasi dengan fakultas lain, maka nanti kami akan merombak mulai dari CPK atau menyesuaikan CPK-nya, misalkan tadi ada manajemen laboratorium, maka misalkan manajemen laboratorium ini jika diambil oleh mata kuliah prodi lain, capaiannya itu apa yang diinginkan, itu akan kami sesuaikan. Jadi ini masih dalam bentuk sosialisasi bagaimana model atau program yang akan direncanakan atau dirancang oleh program studi kimia. Insya Allah sesudah ini workshop lanjutan itu kami memang akan mulai dari bagian yang akan dikonversi, capaian kenapa mata kuliah tersebut dikonversi, capaiannya seperti apa, dan profil lulusannya seperti apa. Seperti itu, Prof. Jadi memang di sini saya baru bentuk sosialisasi, baru discussion, baru diskusi, ke depannya baru kami rangkum nanti saat di workshop kurikulum yang magang. Jadi kalau yang magang ini saya pakai sistem structure form. Jadi kalau yang sistem structure form, saya mengkonversi dengan mata kuliah yang sudah ada. Jadi tidak merubah nama mata kuliah tersebut atau tidak menambahkan mata kuliah tersebut, tapi mengkonversi sesuai dengan jam atau SKS yang diambil oleh mahasiswa. Jadi di sini ada 14 SKS, jadi kalau dilihat ada keterangan jika mereka mengambil di dinas mana, mata kuliah apa yang kemudian akan mereka ambil, kemudian nanti sistem konversinya disesuaikan dengan jumlah SKS-nya, dan kami mengambil berdasarkan panduan, kalau untuk magang, satu SKS itu senilai 45 jam, sedangkan mereka di magang itu 8 jam per hari. Jadi, hitungan kami jika hanya 14 SKS, itu sekitar 3,5 bulan atau 4 bulan, dihitung dengan pembekalan mereka. Jadi nanti direncanakan untuk yang magang itu dilakukan di 2 balai atau 2 dinas, karena kalau kami hanya mengambil 1 dinas dengan asumsi tadi bahwa ada beberapa mata kuliah pilihan yang menjadi capaian yang harus mereka ambil untuk menjadi pegangan mereka di mengambil
skripsi mereka nanti atau tugas akhir mereka. Sehingga kami mengambil 2 bulan di satu tempat dan 2 bulan berikutnya di tempat lain. Disesuaikan dengan mata kuliah pilihan yang mereka ambil. Oke, bisa lanjut. Kemudian yang terakhir di semester 7 ada studi independen. Jadi di studi independen ini juga mengambil sistem structure form, mengkonversi yang sudah dilakukan mereka studi independen ke dalam mata kuliah yang ada di program studi kimia. Jadi di sini mata kuliah yang akan dikonversi itu adalah mata kuliah pilihan di luar dari mata kuliah inti seperti skripsi, kokurikuler, seminar hasil, dan sebagainya. Di sini kami harap KKN bisa kami konversi karena dengan asumsi kalau studi independen memang langsung ke lapangan, sebagai dasar juga mereka untuk nanti lanjut di tugas akhirnya. Jadi secara total jika diambil mahasiswa yang dari semester 5 dengan semester 6 2 program yang akan mereka ambil itu ada 24 SKS. Jadi